Halo saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam renungan harian tepat di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 18 Juni 2021. Mari saudara, sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sang sumber kehidupan kami mengucap syukur untuk karya yang luar biasa yang tak pernah hentinya mengalir terus di dalam kehidupan kami. Kami ingin mensyukuri setiap berkat yang datangnya dari Tuhan. Dengan kami mau terus merendah di hadapan-Mu, kami ingin terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekiranya saat ini kami ingin mengawali setiap hari kami, setiap aktivitas kami, kiranya Tuhan boleh memberikan kami hikmat lewat kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini bukan hanya menjadi peneduh, namun juga menjadi penyemangat kami dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Berkati kami ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengarkan banyak berita kembali yang mengatakan bahwa angka COVID kembali melonjak. Dan ketika kita melihat berita-berita ini, bukankah kita menjadi teringat bagaimana kondisi kita kala pandemi di masa tahun yang lalu gitu ya, 1 tahun yang lalu. Kita betul-betul menanti yang namanya COVID itu selesai, COVID itu mereda ya. Dan kita seringkali mengatakan, oh ya sudah, berserah sama Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan boleh memulihkan. Tapi tak jarang kita hanya sebatas melakukan tindakan rohani ini saja. Kita hanya berharap sama Tuhan, namun kita tidak melakukan apapun untuk mendukung atau mengupayakan supaya pandemi ini lekas usai gitu ya. Jadi iman itu tidak dibarengi atau ya dengan dukungan atau kegiatan akan kesadaran kita menjaga prokes yang ada gitu ya. Sehingga pandemi itu akan bisa lebih selesai, lebih cepat ya, dengan penularan yang minim gitu ya. Kita hanya berdoa tanpa kita mau untuk juga melakukan upaya untuk menaati setiap prokes yang ada gitu ya, selalu mengenakan masker dan lain sebagainya. Namun kisah yang berbeda justru diperlihatkan oleh 2 orang buta ya, di mana mereka mendapatkan jawaban atas persoalan yang mereka alami, dan persoalan itu membawa 2 orang buta ini punya iman yang kuat kepada Allah. Nah, mari bersama saudara-saudara kita akan membaca Alkitab kita terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-31. Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-27 sampai dengan 31. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta menghampirinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara yang terkasih, demikianlah pembacaan kita. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya mampu membacanya, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, saudara yang terkasih, di dalam pembacaan kita menemukan mengenai 2 orang buta. Mereka tidak dapat melihat gitu ya, di mana mereka sedang berseru memohon belas kasihan dari Yesus. Tentu ketika mereka berseru, mereka sudah jauh-jauh hari mendengar
bagaimana kiprah pelayanannya Tuhan, bagaimana Yesus menyembuhkan banyak sekali orang. Kalau kita membaca di dalam Matius gitu ya, misalnya di ayat mulai dari pasal yang ke-8 gitu ya, sudah banyak cerita yang menceritakan mengenai bagaimana Yesus melakukan karyanya, melakukan mukjizat begitu ajaib ya. Dan kedua orang buta ini tentu memang punya keterbatasan dalam melihat. Mereka tidak melihat secara langsung atas karya-karya Allah tadi, namun mereka mendengar dengan baik bagaimana kisah kebaikan Tuhan yang merengkuh semua orang tanpa terkecuali. Terlebih kalau kita membaca ya di ayat yang ke-27, mereka berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Nah, saudara yang terkasih, mereka memanggil nama anak Daud itu untuk menyatakan bahwa mereka percaya bahwa Yesus inilah Sang Mesias yang tengah dinantikan oleh orang-orang Israel. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat misalnya ya di dalam Matius pasal yang pertama gitu, di sana juga diterangkan bagaimana silsilah Yesus yang diambil atau diceritakan bahwa ia merupakan keturunan dari Daud. Tidak lain berarti kitab Matius ingin mengatakan bahwa Yesus inilah Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Yesus yang adalah keturunan dari Daud yang akan menyelamatkan seluruh bangsa. Sehingga kedua orang buta tadi dengan penuh iman ia menyerukan, "Ya Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Ya. Dan ini ternyata membawa sebuah konsekuensi. Ketika mereka berseru, ternyata ada orang-orang yang justru tidak suka, ya, yakni adalah orang-orang Farisi. Mereka menganggap bahwa Yesus ini hanya pendusta. Yesus ini sama dengan para mesias-mesias palsu. Padahal mereka tidak bisa membuktikan kecurigaan itu, sebab justru mereka melihat banyak karya yang Yesus lakukan secara luar biasa. Nah, saudara, semua ini membuat para orang Farisi menjadi membenci Yesus. Banyak orang kemudian menjadi membenci Yesus gitu ya. Seruan mereka memanggil Yesus sebagai anak Daud inilah gitu ya, itu keluar justru dari iman orang buta. Mereka dengan keyakinan penuh gitu ya, percaya dan mengakui bahwa Yesuslah Sang Raja Israel. Maka seruan permohonan tadi ya yang mereka dengar ketika Yesus menyembuhkan gitu ya, itu membuat mereka beriman bahwa saya punya harapan, saya punya sebuah pengharapan bahwa Yesus akan menyembuhkan saya. Dan iman inilah yang justru membuahkan hasil. Sehingga ketika Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Ya, mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Maka dikatakan, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dan seketika itu juga kedua orang buta tadi dapat melihat kembali. Mereka menjadi saksi nyata akan cinta kasih Tuhan. Ya, bagaimana kasih Allah melampaui keterbatasan dan kasih Allah itu merengkuh semua orang. Apa yang mereka imani membuahkan hasil yang luar biasa. Dan bukankah iman yang dimiliki oleh kedua orang buta ini jauh melampaui iman dari para ahli agama dan para pemimpin agama Yahudi? Sebuah dilema memang, tapi itu menunjukkan bagaimana ketika seseorang beriman kepada Tuhan, di situ ada sebuah keberhasilan, ada sebuah jawaban dari persoalan yang dihadapi. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana firman ini ingin berkata kepada setiap kita saat ini? Bukankah kisah ini juga ingin memberitahukan kepada setiap kita bahwa Allah juga senantiasa selalu memberi kepada setiap kita? Ya, tinggal kita itu mau ndak untuk beriman dengan kesungguhan hati kita ya pada Dia Sang Sumber kehidupan. Bukankah Yesus sudah sangat banyak sekali ya menunjukkan cinta kasihnya kepada kita? Mengapa kemudian saat ini ketika kita punya persoalan kita meragukan kehadirannya?
Justru di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami pergumulan, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Dan kita dituntut untuk juga memiliki iman yang pasif, bukan hanya meminta lewat doa saja, tapi kita juga melakukan upaya supaya kita membarengi bahwa ada iman kita yang juga ikut bergumul di dalamnya. Hari ini kita diundang untuk beriman secara aktif, di mana kita juga diundang untuk mau berjuang menjalani hidup dengan tetap berharap pada cinta kasih-Nya Tuhan yang senantiasa menaungi kita terus. Biar firman hari ini boleh meneguhkan setiap kita. Mari kita menutup renungan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Yesus, tolonglah setiap kami yang saat ini mengalami pergumulan. Setiap permasalahan itu justru membuat kami melupakan akan cinta kasih Tuhan yang pernah melingkupi setiap kami. Dan kiranya melalui firman ini kami boleh diingatkan supaya kami kembali kepada kasih-Nya Tuhan, supaya kami mengingat kembali bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan cinta kasih Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Kami memohon di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita hari ini, tepat di akhir pekan, di hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022. Tetap semangat menjalani kehidupan, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga. Selalu ingat menjaga protokol kesehatan, karena pandemi masih belum usai ya saudara. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa.